Kiara mana ya? Kok lama banget sih? Apa aku coba chat dulu dia aja ya? Keren banget sekarang udah bisa chat langsung pakai WA. Kira-kira gimana ya caranya? Kok bisa chat aku bisa langsung kekirim ke Kiara? Gimana ya caranya? Nah, di sini akan menjelaskan gimana sih pesan itu bisa kekirim dari satu device ke device yang lain. Salah satu skema pengiriman data yang itu OSI layer, ada 7 lapisan OSI model. Nah, ada application, ada presentation, ada session layer, ada transport layer, ada network layer, ada data link layer, ada physical layer, yang dimana itu tuh punya tugasnya masing-masing nih. Nah, kembali ke kasusnya Vina tadi nih. Dia ngirim pesan WhatsApp ke Kiara. Kira-kira alurnya gimana ya? Kok tiba-tiba bisa sampai gitu ke Kiara datanya? Nah, di sini teman-teman pasti berhubungan langsung kan sama application layer, yaitu layer yang teman-teman ngetik-ngetik nih buat ngirim data ataupun ngirim pesan. Nah, yuk kita bahas. Pertama, ada application layer nih, dimana kita bisa mengirim atau meminta data nih, baik itu kayak ngirim email, WhatsApp, ataupun pengiriman data dengan media sosial yang lain. Lalu kita masuk ke presentation layer, yaitu dimana layer ini akan menentukan format nih dari data yang teman-teman kirim, isinya kayak gimana. Kemudian di sisi ini juga akan memasuki session layer, yaitu proses pengamanan data biar data itu aman. Tapi kalau penjelasannya seperti itu teman-teman pasti masih bingung kan? Nah, intinya akan setelah disiapkan data itu di session layer, kemudian data akan menuju ke sebuah persimpangan jalur nih untuk nentuin jalur mana nih yang paling efisien, paling cepat buat ngirim datanya. Apalagi kan di seluruh dunia pasti ada dong yang ngirim data bareng atau bersamaan. Kok bisa ya nggak ketuker? Pastinya datanya sudah dipersiapkan dong di layer-layer sebelumnya supaya data itu punya alamat yang jelas. Kemudian rute perjalanannya juga sudah sangat efisien. Tapi gimana sih cara memahaminya? Simak yuk analogi sederhana dengan metode pemesanan tiket kereta api berikut. Aku mau ngirim data nih dari Lili ke Kiara. Udah ada tiketnya belum? Belum ada tiketnya. Oh, kalau belum, ini kok ada tiket? Pada layer 7, yaitu application layer, sebagai pengguna akan berinteraksi langsung nih dengan aplikasi. Dalam analogi kereta, ini seperti saat penumpang datang ke stasiun dan membeli tiket kereta api. Sebagai penumpang di sini adalah data atau pesan WhatsApp kamu yang siap untuk memulai perjalanannya menuju penerima. Selanjutnya di layar 6, yaitu presentation layer, data yang dikirim akan disesuaikan formatnya nih, sesuai dengan format standar, kemudian akan dienkripsi dan dikompresi sehingga data ringkas dan mudah dibawa. Selanjutnya masuk ke layar 5, session layer, yaitu penumpang akan duduk sesuai dengan nomor tiket kereta. Di sinilah kita masuk ke layer 4, yaitu transport layer, yang dimana di layer 4 ini data itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, atau mungkin kita juga bisa menyebutnya sebagai segmen. Itu agar lebih memudahkan kita untuk mengelola selama perjalanan. Di layer 3 itu terdapat network layer, yang dimana rute perjalanannya itu sudah ditentukan, dan setiap paket data itu nantinya diberi alamat tujuan dalam bentuk IP address. Nah, di sini tuh seperti penumpang yang diberi informasi tentang kota tujuannya masing-masing. Lapisan ini juga bertugas untuk mencari jalur terbaik dari stasiun asal ke stasiun tujuannya, mirip dengan proses pemilihan rute tercepat yang dilakukan oleh sistem pemesanan tiket. Ke layer 2, di mana itu adalah data link layer yang menyusun paket-paket tersebut ke dalam kerangka yang lebih kecil lagi atau yang bisa disebut dengan frame. Frame ini tuh kita bisa analogikan seperti gerbong dalam kereta, yang masing-masing gerbongnya sendiri itu memiliki tujuan, identitas, dan juga sistem kontrol agar bisa dikenali dan tidak tertukar. Di lapisan ini juga itu dilakukan pengecekan dan koreksi kesalahan dasar, misalnya seperti memastikan tidak ada penumpang yang salah naik kereta. Setelah melewati layer 4, 3, dan 2, akhirnya kita sampai pada layer 1 atau physical layer, yang dimana itu lapisan yang tugasnya untuk mengubah semua informasi dan data yang menjadikan sinyal fisik yang bisa dikirim melalui media transmisi.
Misalnya seperti sinyal listrik di kabel, cahaya dalam serat optik, ataupun gelombang radio di udara. Nah, ini itu setara dengan rel, mesin, dan roda yang benar-benar menggerakkan kereta secara fisik ke kota tujuannya. Dan tanpa lapisan ini juga, perjalanan data tidak akan pernah dimulai secara nyata. Setelah semua jalur fisik ini dilalui, data ini sampai ke sisi penerimanya. Nah, proses ini itu kemudian dibalik atau sinyal yang diterima di layer 1 akan naik ke layer 2 dan disusun kembali ke dalam frame. Kemudian diteruskan ke layer 3 untuk diperiksa IP-nya. Lalu, di layer 4 kita akan menyusun ulang berdasarkan urutan segmennya sendiri. Sesi ini dikenali di layer 5. Data di deskripsi dan didekompresi di layer 6, kemudian akan ditampilkan pada layer 7. Aplikasi penerima misalnya muncul sebagai pesan masuk di WhatsApp penerimanya itu sendiri. Halo Lili. Kiara udah datang belum? Belum sih, tapi aku barusan udah chat dia kok. Udah jadi ya, masih aman ya? Aman.